Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelompok mata kuliah pemrograman controller. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara mengoperasikan dan juga mengkonfigurasi STM32 Cube MX dengan RCC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Anasa Putri, NRP 2042221112. Perkenalkan, saya Maksudi Kuncoro dengan NRP 204-222-1097. Berikut merupakan outline pembahasan dari em, topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari STM32 Cube MX itu sendiri. Terus yang kedua, Cube MX itu sendiri. Yang ketiga ada pengertian dari RCC. Yang keempat terdapat fitur dan RCC serta fungsinya. Yang kelima terdapat konfigurasi dari STM32 Cube MX dengan RCC. Dan yang terakhir nanti akan terdapat video tutorial dari pengaplikasian dari microcontroller STM32 Cube MX itu sendiri. Baik, langsung saja masuk ke pengertian STM32 Cube MX. Tools ini merupakan bagian dari STM Microelectronics STM Cube. Software ini memudahkan development dengan mengurangi effort coding, waktu, dan biaya. STM ini termasuk software yang memungkinkan pembuatan kode inisialisasi C menggunakan graphical wizard. Selanjutnya merupakan em, diagram kerja dari STM32 Cube MX itu sendiri. Yang pertama, user mengakses konfigurasi tool pada STM32 Cube itu sendiri. Sebagai contoh terdapat STM32F3, STM32F4, dan lain-lain. Ya, di mana setiap peripheral tersebut akan menghasilkan kode yang dihasilkan kemudian masuk ke dalam middleware di middleware middleware level ini yang nantinya bakalan diteruskan ke bagian hardware abstraction layer API. Nah, di atas microcontroller secara efisien. Nah, di bawah hardware abstraction layer API terdapat CMSIS, yakni Cortex Microcontroller Software Interface Standard yang merupakan driver perangkat keras yang dioptimalkan untuk microcontroller berbasis ARM dan Cortex-M. Yang akhirnya nanti user dapat CMIS driver untuk mengakses dan mengontrol peripheral microcontroller sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada fitur utama dari STM32 Cube MX. Yang pertama ada pemilihan microcontroller yang mudah di mana sudah mencakup seluruh portofolio STM32. Yang kedua ada pemilihan board berdasarkan list dari board STM Microelectronics. Yang ketiga ada konfigurasi microcontroller yang mudah yaitu terdapat pin, clock tree, peripherals, dan middleware, dan pembuatan kode C yang sesuai. Yang keempat ada pembuatan laporan konfigurasi, dan yang terakhir ada generasi proyek siap ide untuk pilihan rantai alat lingkungan pengembangan terintegrasi. Selanjutnya yakni STM32 Cube MX terdapat pin achievement dari STM32 Cube MX itu sendiri yang dimana nantinya pin tersebut bakalan konfigurasi dengan peripheral yang akan kita pilih seperti itu, dan setiap peripheral memiliki pin input dan pin output yang berbeda-beda.
Baik, di sini ada beberapa kemungkinan status untuk mode peripheral, di antaranya ada redup. Mode ini tidak tersedia karena memerlukan pengaturan mode lain. Hal ini mungkin memerlukan sumber jam yang dinonaktifkan atau memiliki ketergantungan peripheral lainnya. Yang kedua, ada kuning. Mode tersedia dengan batasan karena beberapa opsi diblokir oleh konflik. Misalnya, USART mungkin tidak dikonfigurasi ke mode sinkron karena semua pin clock yang dapat dipilih telah diambil. Yang ketiga ada merah, sinyal yang diperlukan untuk mode ini tidak dapat dipetakan ke pin out. Hal ini dapat terjadi, misalnya jika sinyal penting memiliki semua pin alternatif yang digunakan oleh peripheral lain. Sinyal dapat diatur atau dipindahkan langsung dari tampilan pin out. Klik pada pin untuk menampilkan daftar kemungkinan sinyal dan pilih salah satu. Ini berfungsi untuk GPIO yang tidak memiliki peripheral yang ditetapkan. Nah, yakni merupakan pengertian atau penjelasan dari STM32 Cube MX dengan peripheral jenis STM32F103 CPT6 yang merupakan perangkat yang beroperasi dengan catu daya 2,0 hingga 3,6 volt. Nah, fitur-fitur yang terdapat pada STM32F1 CPT6 ini cocok untuk aplikasi penggerak motor, kontrol aplikasi peralatan medis dan genggam, dan juga aplikasi industri seperti PLC, inverter, printer, dan pemindai sistem alarm, dan intercom, video, dan HFAC. Selanjutnya ada fitur-fitur dari STM32F103CBT6. Yang pertama ada inti prosesor menggunakan inti prosesor Cortex M3 dengan arsitektur RISC-32 bit. Yang kedua ada kecepatan clock, biasanya berjalan pada kecepatan clock hingga 72 MHz. Yang ketiga ada memori. STM ini memiliki berbagai jenis memori termasuk flash memory untuk program dan SRAM untuk data. Untuk peripheralnya mendukung berbagai peripheral seperti UART, SPI, I2C, ADC, PWM, timers, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk konfigurasi dan integrasi, bisa dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak seperti STM32 Cube MX yang memungkinkan pengguna untuk mengatur point out, konfigurasi peripheral, dan membangun proyek awal. Yang terakhir ada paket yang merujuk pada paket tertentu dari microcontroller tersebut. Paket ini biasanya berhubungan dengan tipe kemasan dan bentuk fisik dari chip. Selanjutnya yakni pengertian dari RCC atau Reset and Clock Controller, yang dimana merupakan peripheral RCC digunakan untuk dan distribusi clock. RCC dapatkan beberapa clock internal seperti LSI, HSI, dan GSI, dan eksternal seperti LSE dan HSE, yang dimana RCC fleksibilisasi dalam pemilihan sumber clock. RCC mengelola beberapa jenis riset seperti riset daya, riset sistem, riset peripheral lokal, dan riset radio sub dengan gigahertz, serta riset domain di samping ataupun rangkaian dari RCC itu sendiri. Bisa diamatin seperti itu. Baik, selanjutnya ada clock key features. RCC menawarkan banyak pilihan sumber clock yang dapat dipilih tergantung pada daya rendah, akurasi, dan persyaratan kinerja. Di antaranya ada tiga sumber clock internal yang terdiri dari osilator RC 16 MHz internal berkecepatan tinggi atau HSI 16. Yang kedua ada osilator RC internal berdaya rendah 100 kHz hingga 48 MHz atau MSI. Yang ketiga ada osilator RC internal 32 kHz berdaya rendah berkecepatan rendah atau LSI. Selanjutnya ada dua osilator eksternal, yaitu ada osilator eksternal 32 MHz berkecepatan tinggi atau HSE32 dengan sistem keamanan clock dan penyetoran kapasitor dioptimalkan untuk kinerja RF. Yang kedua ada osilator eksternal 32,768 kHz berkecepatan rendah atau LSE dengan sistem keamanan jam. Yang terakhir ada satu PPL
dengan tiga output independen. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan RCC bagian dengan clock. Eh, untuk pemilihan clock di sistem terdapat dua jenis. Yang pertama, sumber clock sistem biasa berupa HSI 16, MSI atau Default After Reset and Exit from Standby Mode. Yang ketiga terdapat HSE 32. Yang keempat terdapat PLL atau PLL RCLK. Jenis kedua yakni pembagian frekuensi dinamis memungkinkan penyesuaian frekuensi yang mudah. Yang pertama terdapat Cortex E4 Core atau HCLK. Yang kedua ada Cortex M0 plus radio system atau HCLK2. Yang ketiga terdapat Flash and SRAM Memorize HCLK3. Nah, switch yang digunakan untuk pemilihan sistem clock bersifat dinamis artinya memungkinkan untuk mengubah frekuensi on the fly. Baik, di sini ada clock frequency and voltage scaling. Di sini ada tiga range, yaitu ada range satu dan juga ada range 2 dan juga yang terakhir ada Elperan. Baik, itu tadi merupakan sedikit pemaparan presentasi dari kami. Untuk selanjutnya dilanjutkan simulasi konfigurasi STM32 dengan RCC. Baik, selanjutnya yakni kita masuk ke bagian pengaplikasian atau konfigurasi dari STM32 Cube MX dengan RCC sendiri. Sebelum itu, yang pertama tentunya siapkan software dari STM32 Cube MX, aplikasinya. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari STM32 Cube MX itu sendiri. Kita dihadapkan dengan tiga pilihan, bisa memulai start mode from SA board, kan access to board selector. Nah, di bagian ini em, kita bakalan memilih terkait board selector atau example selector, cross selector, ataupun dari MCU atau MPU selector. Nah, kita ke bagian MCU atau MPU selector, kita tekan peripheral STM32 yang kita pilih. Yang kita pilih yakni STM32F103 CBT6. Terus di bagian sini terdapat keterangan dan kita tekan dua kali aja. Ke install itu sendiri yang nantinya bakalan terhubung ke bagian new projects dari STM32 Gibbs kita. Nah, berikut merupakan tampilan dari pinout uh, STM32F103 CBT6 apabila belum terhubung dengan belum belum terhubung dengan beberapa peripheral yang akan dikonfigurasikan. Nah, berikut merupakan clock konfigurasi awal dari STM32F103 BT, BT6 seperti ini. Dan itu kita bisa
Dari situ kita bisa memilih bebas terkait dengan AHP prescaler atau HCL, K atau megahertznya seperti itu. Nah, gimana sih cara konfigurasi dengan RCC? Seperti ini, sebelum kita konfigurasikan, makanya HSE ini belum bisa kita ubah dan juga bagian MCO ini atau MC output ini bisa ubah karena masih belum kita konfigurasikan. Yang selanjutnya kita bakalan sistem core, kita tekan bagian RCC ini. Nah, di sini nantinya ketika kita RCC yang tampilan awal ini masih disable, kita bisa ubah menjadi kristal di pin out view-nya itu bakalan berbeda teman-teman. Seperti itu. Nah, di bagian ini juga kita ubah bakalan berbeda. Terus kita bisa tekan master clock output yang nantinya bakalan berbeda juga tampilannya seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke bagian clock. Nah, di sini karena udah dihubungkan dengan eksternal atau si RCC, makanya HSE bisa berfungsi. Dan di sini ada keterangan enable JSS yang artinya 2F103 BT6 dan RCC itu bisa terkonfigurasi AHP yang akan kita gunakan, terus HSE-nya kita amatin, nanti perubahannya itu di mana sih? Seperti itu. Nah, di bagian MCO source mux tadi, ketika belum dihubungkan dengan si RCC, maka tidak bisa kita ubah-ubah. Tetapi setelah kita hubungkan dengan RCC, bagian MC0 atau MCO atau MC output source mux-nya bisa diubah-ubah. Seperti itu. Seperti itu penjelasan terkait dari clock konfigurasi RCC dengan STM32F103 BT6 kami. Penjelasan dan juga simulasi mengenai konfigurasi STM32 Cube MX dan juga dengan RCC. Itu tadi penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.